Acara ini dipersembahkan oleh Rumah tangga adalah perjalanan dua insan. Tapi, bagaimana jika ada orang ketiga yang ikut menentukan arah? Dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan mulia. Tetapi pernikahan juga memiliki batasan. Campur tangan mertua yang berlebihan bisa jadi bukti kasih sayang atau justru pemicu kehancuran rumah tangga. Lantas, apakah mertua yang ikut campur selalu membawa kehancuran? Atau justru bisa menjadi jalan menuju keberkahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat iNews TV dan ibu-ibu sekalian. Nah, kali ini saya mau bicara soal yang udah menikah nih. Yang mertuanya ikut campur di rumah nih. Betul. Demen apa kagak demen kalau mertua ikut campur? Kagak. Suka apa kagak suka kalau mertua ikut campur? Saya balik pertanyaannya ya. Kalau anaknya salah, ibu diemin apa ibu ikut campur? Kalau Gimana? Ibu-ibu sekalian dan sobat iNews TV, tadi pertanyaan spontan kepada ibu-ibu dijawab juga dengan spontan, akhirnya mikir gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya status agama Islam mengajarkan tuh kayak gimana sih? Ada patokannya. Kita lihat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Coba dibaca ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Ya Allah, ya Rabbi, itulah yang pegangan kita. Jadi kalau mertua ikut campur, ya anaknya mesti belain siapa? Lakinya atau bininya atau emaknya, bapaknya. Quran mengajarkan siapa? Emaknya sama bapaknya. Tapi kan seorang istri wajib taat sama suami. Ya suaminya juga mesti tahu diri. Jangan sebagai suami memberikan peluang anak jadi durhaka sama orang tua. Jadi semuanya mesti satu paket kalau ngeliatnya. Anak harus taat sama orang tua, iya. Bini mesti taat sama laki, iya. Orang tua mesti diskusi dulu sama anak, iya. Itu 3 hal yang saya sampaikan, semuanya itu dalil. Dan semuanya nggak boleh berat sebelah, semuanya paket. Saya ambil contoh, Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih anaknya Ismail. Ngomong dulu nggak ke Ismail? Padahal dia perintah Allah loh ya, tetap nanya pendapat. Itu orang tua yang bijak. Orang tua wajib ditaatin, iya. Seperti yang tadi ibu baca. Begitu aja nggak boleh sama orang tua. Jadi kalau ternyata beda pendapat, diskusi, musyawarah. Kalau orang tua bilang apapun, jawabnya iya. Bisa, boleh. Itu dia. Jawaban kita kepada orang tua cuma 3. Ya, bisa, boleh. Cuman itu doang. Tuh dalilnya. Jadi orang tua ikut campur, boleh. Jangan ambil keputusan mutlak. Tapi ikut campur boleh. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah amar ma'ruf nahi paling utama dalam keluarga. Jadi kalau begini mulai paham ya? Paham ya? Semuanya harus bersama. Orang tua diskusi, jangan mentang-mentang. Anak hormat dan taat apapun kata orang tua. Istri juga ikut pada suami. Suami juga punya akhlak. Apa itu suami berakhlak? Dia jangan sampai buka peluang seorang istri durhaka sama orang tua gara-gara belain lakinya. Begitu. Paham kan nih? Paham, Ustaz. Untuk persendian pinggang, lutut, bahu, dan leher, kami pilih Fiostin. Fiostin dengan formula baru yang lebih lengkap dari Fiostin Mama, bantu pelihara kesehatan sendi saya.
Alhamdulillah. Mau sendi sehat? Ingat Viostin. Oke, kalau begitu saya buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Farel. Saya izin bertanya Ustadz. Anak saya kan berbuat salah Ustadz. Dan saya ingin mengajarkan kebenaran. Tetapi ibu saya selalu ikut campur Ustadz. Dan menyuruh saya dan agar suami saya itu tidak memarahi anak saya. Supaya tidak kena mental. Dan saya sama suami saya tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Yang jadi pertanyaan saya Ustadz, mana yang akan diikuti anak saya, membantah atau menurut? Terima kasih Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Bapak Ibu sekalian dan Sobat iNews. Kadang-kadang sebagai orang tua kita suka sok tahu. Kata Nabi gini ya, khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau ngomong sama orang itu, sesuaikan dengan kadar akalnya. Ya, ajak diskusi, jangan ambil keputusan. Bu, jawabannya adalah kita nih sebagai orang tua terhadap anak, jangan pakai rel, pakai koridor. Kalau pakai rel, dia nggak boleh lurus aja, nggak boleh salah. Emang anak lo malaikat? Pakai koridor. Kalau pakai rel kadang-kadang nih belok dikit, mentok koridor tuh balik lagi gitu kan? Itu yang benar. Kasih kesempatan dia belajar. Kasih kesempatan dia mendapatkan kesempatan yang full dalam menceritakan dan berkomunikasi. Begitu orang tua yang bijak. Jadi jangan pernah ambil keputusan sendiri untuk anak. Mana yang mesti diikutin? Yuk diskusi. Sekali lagi musyawarah itu jalan yang terbaik. Ajak mertuanya, ajak orang tuanya, ajak anaknya. Yuk. Mau sekolah, mau kemana nih sekolahnya? Diskusi. Yuk, soal biaya, soal lokasi, dan semuanya. Dan ini bisa terjadi kalau keluarga itu kompak. Syarat keluarga kompak, nomor 1, makannya mesti halal. Makanan lagi. Iya dong, karena awalnya di situ. Kalau makanan enggak halal, jangan cerita bisa taat. Emosi, marah gitu kan. Betul? Ini gara-gara makanan nggak halal jadi emosian, gara-gara makanan nggak halal jadi nggak bisa terima kebenaran. Oke? Awali dengan makan makanan yang halal. Lalu silaturahim antara keluarga yang permanen dan kontinu. Lalu saran saya zikir bersama, sholat berjamaah. Itulah seindah-indahnya untuk menyelesaikan orang tua, mertua, anak, laki, bini, ipar dan semuanya. Oke? Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya adimal jadi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arlan, Wali Kota Prabu Muli. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas takwaan kita. Insya Allah nantinya semua kegiatan ibadah ini akan dilipat gandakan pahalanya. Mari kita menjalankan ibadah puasa ini dengan hati yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli. Ramadan memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Cerdas dalam berpikir, bergerak cepat dalam bertindak. Satukan hati di bulan suci ini, menjadikan lebih berdaya dan sejahtera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah telah tiba. Semoga pada bulan puasa kali ini kita semua dapat berubah ke arah lebih berdaya kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali tiba di tahun ini. Seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari tingkatkan ibadah, introspeksi diri, dan berbagi dengan sesama. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan penghujung bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Di bulan yang mulia ini, marilah kita jalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan rasa bersyukur. Pada bulan yang penuh berkah ini, mari kita sambut dengan semangat baru, menjalani ibadah puasa dengan keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan hati yang tulus dan niat yang suci, mari kita satukan tekad untuk sumsel maju terus untuk semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya adimal jadi wal karami. Mungkin mah sakit mahmu kambuh lagi. Janji jangan Anda minum Promah lagi. Promah, ahlinya lambung. Ayo, pilih petualanganmu. Masuk dan jelajahi dunia ajaib. Berkenalan dengan teknologi canggih dari masa depan. Bermain dengan cipratan air yang besar, saling berpegangan untuk pemandangan menakjubkan, dan akhiri hari dengan banyak keajaiban di depan mata. Selalu ada petualangan baru di Dufan. Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Formula jahe merah terbaru, bantu redakan masuk angin. Generasi nggak takut angin. Bejo bisa dikonsumsi saat berpuasa asal sudah berbuka. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi. Bapak beli semua ini pakai uang dari mana, Pak? Bapak jual emas Ibu. Kayaknya ada yang salah paham nih.
Orang yang kemarin. Cari siapa, Mas? Saya mau ketemu dengan Pak Suharjoko, Mas. Lagian, perhiasannya kemana-mana kok. Betul sekali, Pak. Emas Bapak saya jamin aman di Pegadaian. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya? Baik, Pak. Lagi sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم. Mari sepenuhnya kembali bersih.
Minum The Real Water, Amidis. Satu-satunya air minum yang sudah dimasak, yang benar bisa membantu membersihkan tubuh. Kembali bersih dengan Amidis. Selamat puasa. Banyak kisah bermula di sini. Dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri. Dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal. Terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina. Karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Tanggal 14 sampai 24 Maret. Nikmati Shopee Tanah Berkah Melimpah, THR kaget diskon sampai dengan 100% dan gratis ongkir Rp0. Hanya di Shopee Big Ramadan Sale Pekan THR. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya adimal jadi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali tiba di tahun ini. Seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari tingkatkan ibadah, introspeksi diri, dan berbagi dengan sesama. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan penghujung bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Di bulan yang mulia ini, marilah kita jalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan rasa bersyukur. Pada bulan yang penuh berkah ini, mari kita sambut dengan semangat baru, menjalani ibadah puasa dengan keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan hati yang tulus dan niat yang suci, mari kita satukan tekad untuk Sumsel maju terus untuk semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli. Ramadan memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Cerdas dalam berpikir, bergerak cepat dalam bertindak. Satukan hati di bulan suci ini, menjadikan lebih berdaya dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah telah tiba. Semoga pada bulan puasa kali ini kita semua dapat berubah ke arah lebih berdaya kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.